Bapak Dr. Muhammad Saleh SPD MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah pengantar linguistik dan teman-teman yang sangat saya banggakan. Alhamdulillah, semoga lisan-lisan kita senantiasa mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang masih kita rasakan sampai saat ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan sholawat serta salam kepada junjungan kita, Baginda Nabiullah Muhammad SAW. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang membahas mengenai linguistik strukturalis. Tetapi sebelum masuk ke pembahasan utama, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri atas nama Dea Safitri selaku moderator yang akan memandu berjalannya diskusi pada hari ini. Adapun nama anggota kelompok saya yang akan memaparkan materi yaitu Andi Nurul Insani dan Suryani sebagai pemateri pertama, Nur Magfira dan Suherni sebagai pemateri kedua, Amalia Nirmala dan Andi Alfia sebagai pemateri ketiga, Siti Aisyatur Rahma sebagai pemateri keempat, Nur Anissa Putri sebagai pemateri kelima, dan Muhammad Ragil sebagai pemateri keenam. Adapun rangkaian kegiatan kita pada diskusi ini yaitu pembukaan, pemaparan materi, dan penutupan. Baik, saya membuka diskusi ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Saya memberikan waktu kepada anggota kelompok saya untuk memaparkan materi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang linguistik struktural. Nah, di sini linguistik berarti ilmu bahasa, sedangkan struktural adalah berkenaan dengan struktur. Nah, struktur merupakan pengaturan pola dalam bahasa secara sintaktis atau hubungan linier antara unsur-unsur bahasa dalam tataran tertentu. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa linguistik struktural sebagai kajian linguistik yang membahas bahasa menggunakan pendekatan pada bahasa itu sendiri. Nah, dalam pembidangan linguistik dikenal istilah linguistik struktural. Berbicara tentang linguistik struktural, tentunya tak bisa terlepas dari sejarah perkembangannya. Dalam kamus linguistik, linguistik struktural adalah pendekatan dalam penyelidikan bahasa yang menganggap bahasa sebagai sistem yang bebas. Jika kita cermati dari definisi ini, linguistik struktural merupakan pendekatan dan penyelidikan bahasa fokus kepada bahasa sebagai objek. Macam-macam aliran linguistik strukturalis. Linguistik strukturalis berusaha mendeskripsikan suatu bahasa berdasarkan ciri dan sifat khas yang dimiliki bahasa itu. Pandangan ini adalah sebagai akibat dari konsep-konsep atau pandangan-pandangan baru terhadap bahasa dan studi bahasa yang dikemukakan oleh bapak linguistik modern, yaitu Ferdinand de Saussure. Bismillah, baik saya akan menyambung dari pemateri sebelumnya mengenai linguistik strukturalis. Dalam linguistik strukturalis memiliki beberapa aliran. Yang pertama, aliran Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure dianggap sebagai bapak linguistik modern berdasarkan pandangan-pandangan yang dimuat dalam bukunya Cours de Linguistique Générale yang disusun dan diterbitkan oleh Carles Belli dan Albert Skehay tahun 1915. Dalam pandangannya yang dimuat dalam buku tersebut mengenai 4 konsep. Yang pertama, telaah sinkronik dan diakronik. Yang kedua, perbedaan la language dan la parole. Dan yang ketiga, perbedaan signifiant dan signify. Dan yang keempat, hubungan sintagmatik dan hubungan paradigmatik. Yang kedua yaitu aliran Praha.
Aliran Praha terbentuk pada tahun 1926 atas praksara salah seorang tokohnya, yaitu Willem Mathesius tahun 1882 sampai dengan 1945. Tokoh-tokoh lainnya adalah Nikolai S. Trubetskoy, Roman Jakobson, dan Maurice Halle. Pengaruh mereka sangat besar di sekitar tahun 30-an, terutama dalam bidang fonologi. Dalam bidang fonologi, aliran Praha menjelaskan struktur bunyi. Struktur bunyi dalam aliran ini dijelaskan dengan cara yang pertama, menentukan keoposisiannya. Ukuran untuk menentukan apakah bunyi-bunyi ujaran itu beroposisi atau tidak adalah makna. Dalam bahasa Indonesia, bunyi I dan R adalah dua buah fonem yang berbeda karena terdapat oposisi di antara keduanya. Yang kedua, menentukan kekontrasannya. Dalam bahasa Indonesia, misal kontraks P dan B, dan antara T dan D dalam sebuah kata dapat terjadi pada posisi awal dan tengah, tetapi tidak terjadi pada posisi akhir. Presentasikan materi selanjutnya yaitu 3 aliran glosemik. Aliran glosemik lahir di Denmark. Aliran ini dikembangkan Louis James Leff yang meneruskan ajaran Ferdinand de Saussure. Namanya menjadi terkenal karena usahanya untuk membuat ilmu bahasa menjadi ilmu yang berdiri sendiri, bebas dari ilmu lain dengan peralatan metodologis dan terminologis sendiri. Analisis bahasa dimulai dari wacana, kemudian ujaran dianalisis atas konstituen-konstituen yang mempunyai hubungan paradigmatik. Menurut James Leff, suatu teori bahasa itu harus tepat, maksudnya harus memenuhi syarat untuk diterapkan pada data empiris tertentu, yaitu bahasa. Sedangkan teori itu agar dapat dipakai secara empiris haruslah konsisten, tuntas, dan sederhana. Menurut James Leff, yang sejalan dengan pendapat de Saussure menganggap bahasa itu mengandung dua segi, yaitu segi ekspresi menurut de Saussure signifian dan segi isi menurut de Saussure signifi. Segi ekspresi yaitu segi di mana suatu bahasa dilihat dari proses pengungkapan atau pernyataan, sedangkan segi isi yaitu segi di mana bahasa dilihat dari apa yang dikandung daripada bahasa itu sendiri. 4. Aliran Firtian. Aliran Firtian ini diprakarsai oleh Johann Erfurt pada tahun 1890 sampai 1960. Beliau adalah guru besar di Universitas London yang terkenal karena teorinya mengenai fonologi prosodi. Karena itulah aliran yang dikembangkannya dikenal dengan nama aliran prosodi, tetapi di samping itu dikenal pula dengan nama aliran Furt atau aliran Firtian atau aliran London, di mana fonologi prosodi ini adalah suatu cara untuk menentukan arti pada tataran fonetis. Ada 3 macam pokok prosodi, yaitu pertama, prosodi yang menyangkut gabungan fonem seperti struktur kata, struktur suku kata, gabungan konsonan, dan gabungan vokal. Kedua, prosodi yang terbentuk oleh sendi atau jeda. Ketiga, prosodi yang realisasinya melampaui satuan yang besar daripada fonem-fonem suprasegmental. Yang kelima yaitu aliran linguistik sistemik, atau aliran ini diperkenalkan oleh salah seorang murid Firth yang mengembangkan teori Firth mengenai bahasa, khususnya yang berkenaan dengan segi masyarakat bahasa. Pokok-pokok pandangan linguistik sistemik yaitu: 1. Linguistik sistemik memberikan perhatian penuh pada segi kemasyarakatan bahasa, terutama mengenai fungsi masyarakat bahasa dan bagaimana fungsi tersebut dilaksanakan dalam bahasa. Yang kedua yaitu linguistik sistemik, memandang bahasa sebagai pelaksana. Linguistik sistemik mengakui pentingnya perbedaan language dan parol seperti yang dikemukakan Ferdinand de Saussure. Yang ketiga yaitu linguistik sistemik lebih mengutamakan pemberian atau penjelasan ciri-ciri bahasa daripada semestaan atau keseluruhan bahasa. Yang keenam yaitu Leonard Blofield dan Strukturalis Amerika. Nama strukturalisme lebih dikenal dan menyatu kepada nama aliran linguistik yang dikembangkan oleh Bloomfield dan kawan
ini berkembang pesat di Amerika pada tahun 30-an sampai akhir tahun 50-an. Selanjutnya, ada pun beberapa faktor yang menyebabkan berkembangnya aliran ini, antara lain yang pertama, pada masa itu para linguis di Amerika menghadapi masalah, yaitu banyak sekali bahasa Indian yang belum diberikan atau dijelaskan. Oleh karena itu, Bloomfield dan kawan-kawan ingin memberikan bahasa Indian itu. Kedua, oleh karena adanya iklim filsafat yang berkembang di Amerika, yaitu filsafat behaviorisme. Bloomfield dalam memberikan bahasa aliran strukturalisme ini selalu mendasarkan penjelasannya pada fakta-fakta objektif yang dapat dicocokkan dengan kenyataan-kenyataan yang dapat diamati. Ketiga, adanya hubungan yang baik antara para linguis-linguis itu, karena adanya The Linguistic of Society of America yang menerbitkan majalah Language, yaitu tempat melaporkan hasil penyelidikan. Ketujuh, aliran akademik. Aliran ini dipelopori oleh Kenneth Elfai, seorang tokoh dari Summer Institute of Linguistics yang mewarisi pandangan-pandangan Bloomfield, sehingga aliran ini juga bersifat strukturalis. Menurut aliran ini, satuan dasar dari sintaksis adalah tagmem. Kata ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti susunan. Tagmem adalah korelasi atau hubungan timbal balik antara fungsi gramatikal atau slot dengan sekelompok bentuk-bentuk kata yang dapat saling dipertukarkan untuk mengisi slot tersebut. Baik, saya akan membahas tentang sejarah dan perkembangan linguistik. Tata bahasa tradisional sering dipertentangkan dengan tata bahasa struktural. Hal ini terjadi karena perbedaan objek analisisnya. Linguistik tradisional menganalisis bahasa berdasarkan filsafat dan semantik, sedangkan linguistik struktural menganalisis bahasa berdasarkan struktur-struktur atau ciri-ciri formal yang ada dalam bahasa. Kemudian kita akan membahas tentang sejarahnya dan juga perkembangannya. Kaum sofis, mereka melakukan kerja empiris menggunakan ukuran tertentu, mementingkan retorika dalam studi, dan membedakan kalimat berdasarkan isi dan makna. Kemudian pada zaman Romawi, Varro dalam bukunya De Lingua Latina membicarakan etimologi dan morfologi. Kemudian Varro membagi kelas kata dalam bahasa Latin, yaitu kata benda dan kata sifat, kata kerja, participle, adverbium, atau pendukung. Kemudian pada zaman pertengahan, perkembangan istilah etimologi, tata bahasa spekulativa. Menurut tata bahasa ini, kata tidak secara langsung mewakili alam dan benda yang ditunjuk, tetapi hanya mewakili dalam pelbagai cara modus, substansi, aksi, dan kualitas. Kemudian yang terakhir, pada zaman Renaissance dianggap sebagai abad pembukaan pemikiran abad modern. Perkembangan studi linguistik banding atau linguistik historis komparatif serta studi mengenai hakikat bahasa secara linguistik, maka dimulailah babak baru dalam sejarah linguistik. Linguistik struktural disebut juga linguistik modern. Selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik linguistik struktural. Teori kebahasaan struktural mempunyai asumsi dan hipotesis tentang bahasa berdasarkan pada hasil pemakaian yang otonom tentang bahasa. Teori-teori kebahasaan struktural berasal dari cara kerja metode keilmuan, yaitu deduktif-induktif dan induktif-deduktif. Pada permulaan kemunculan linguistik strukturalis, metode yang paling utama adalah metode empiris. Kemudian yang kedua adalah metode deduktif. Ciri khas strukturalisme ialah pemusatan deskripsi keadaan aktual objek melalui penyelidikan, penyingkapan sifat-sifat intrinsiknya yang tidak terikat oleh waktu, dan penetapan hubungan antara fakta atau unsur-unsur sistem tersebut melalui pendidikan.
Strukturalisme penyikapan dan melukiskan struktur inti dari suatu objek. Hierarkinya kaitan timbal balik antara unsur-unsur pada setiap tingkat. Gagasan-gagasan strukturalisme juga mempunyai metodologi tertentu dalam memajukan studi interdisipliner tentang gejala-gejala budaya dan dalam pendekatan ilmu-ilmu humaniora dan alam. Akan tetapi, introduksi metode struktural dalam berbagai bidang pengetahuan menimbulkan upaya yang sia-sia untuk mengangkat strukturalisme pada wilayah filosofis. Dalam konteks filosofis, strukturalisme berperan penting dalam meramu teori-teori pengetahuan yang berpusat pada wilayah bahasa maupun budaya. Oleh karenanya, epistemologi bahasa maupun budaya sangat inheran dalam merangkuh nilai-nilai kemanusiaan yang tercerabut pada wilayah interdisiplinar. Begitupun ketika struktur pengetahuan membangkitkan unsur-unsur filosofis yang memanifestasikan subjek atau objek pengetahuan sehingga memperkuat landasan filosofis yang dibangun dalam struktur karya maupun bahasa. Linguistik struktural dalam pembelajaran. Pada masa era strukturalis, linguistik struktural dalam kaitannya dalam pengajaran bahasa memiliki 5 asumsi umum. Asumsi pertama, bahwa prosedur kerja linguistik struktural dapat digunakan sebagai metode pengajaran bahasa. Asumsi ini mengisyaratkan kepada penekanan perlunya latihan berbicara dan menggunakan informan asli untuk menirukan dan latihan lafal. Asumsi kedua menyatakan bahwa materi pengajaran bahasa harus disajikan dalam bentuk latihan berbicara sebelum siswa diperkenalkan dengan latihan menulis. Hal ini mengisyaratkan keterampilan berbahasa, berbicara, dan menyimak dianggap jadi penting. Setelah itu, baru diperkenalkan dengan membaca dan menulis. Linguistik struktural tidak terlalu memperhatikan makna. Hal ini menimbulkan asumsi ketiga bahwa tidaklah penting bagaimana makna itu diperoleh siswa. Dalam hal ini, makna dapat ditanyakan saja langsung kepada penutur asli. Asumsi keempat menyatakan bahwa tidak perlu menyajikan gradasi dalam urutan kekomplekan gramatikal pada materi yang dipelajari siswa. Dan asumsi kelima yang menyatakan bahwa bahasa itu adalah tingkah laku dan tingkah laku dapat dipelajari dengan cara melakukan. Oleh karena itu, pembelajar mempelajari bahasa dengan melakukan respon dalam praktik-praktik kegiatan berbahasa dan penguatan bagi respon yang benar. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Dengan berakhirnya sesi pemaparan materi, berakhir pula kegiatan diskusi kita pada hari ini. Tetapi sebelum saya menutup diskusi ini, ada baiknya jika saya membacakan sedikit kesimpulan dari materi linguistik struktural. Kesimpulannya, linguistik struktural merupakan kajian linguistik yang membahas bahasa menggunakan pendekatan pada bahasa itu sendiri. Linguistik struktural sering dipertentangkan dengan linguistik tradisional. Linguistik struktural mengkaji bahasa dari ciri formal yang ada dalam bahasa, sedangkan linguistik tradisional mengkaji tataran filsafat dan semantik. Linguistik struktural yang juga disebut sebagai linguistik modern lahir untuk mengkaji bahasa menggunakan disiplin ilmu yang lain. Perkembangan linguistik dari zaman ke zaman mengalami perkembangan dan melahirkan teori-teori dan aliran-aliran linguistik. Linguistik struktural pun diterapkan dalam pembelajaran bahasa, khususnya bahasa Indonesia. Dalam kaitannya dengan pembelajaran, linguistik struktural melahirkan asumsi-asumsi dan teori-teori yang berkaitan dengan pembelajaran bahasa. Berhubung waktunya begitu singkat, mungkin sekian dulu diskusi kita pada hari ini. Saya sebagai moderator mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Saleh, SPD MPD, dan teman-teman yang sudi meluangkan waktunya untuk menyimak dan membantu berjalannya diskusi dari kelompok kami pada hari ini. Semoga apa yang pemateri paparkan tadi
dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan ada kata yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.